Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigri Agusti dengan NIM 111240004. Di sini saya akan membuat video tutorial menggambar sistem kristal reguler dengan kelas hexaoktahedral dan diaksis dodekahedral. Yang pertama, kita akan mulai menggambar pada sistem isometrik kelas simetri hexaoktahedral. Yang pertama kita lakukan adalah mencari titik tengah dari di lembar gambar kita, yaitu dengan cara menyilangkannya seperti ini dan kita titikkan pada titik potongnya. Oke, kita dapat titik potongnya di sebelah sini sehingga kita bisa titik di sini, sehingga ini adalah titik tengahnya. Kemudian yang langkah kedua, kita akan membuat garis X dan juga Y, garis seperti ini. Usahakan supaya dia itu presisi, jangan terlalu tebal supaya nanti bisa kita hapus untuk bagian yang tidak diperlukan. Berikutnya kita akan menggambar sumbu A, B, dan C dengan perbandingan 1:3. Berikutnya kita akan ambil sudut 30 derajat dari sumbu B untuk mengukur si sumbu A. Kita ambil 30 derajat berarti di sebelah sini. Kemudian kita garis seperti ini, sehingga kita dapatkan sumbu C, sumbu B, dan juga sumbu A. Kemudian setelah itu kita akan membuat sumbu A, B, dan juga C-nya dengan perbandingan 1:3, yaitu 1 cm sumbu A, 3 cm sumbu B, dan 3 cm sumbu C. Baik, namun jika dirasa untuk kristal yang kita gambar ini dengan skala 1:3 ini kekecilan, maka kita bisa mengalihkan 2 untuk setiap sisinya sehingga bisa menjadi 2:6:6. Kemudian setelah itu kita akan menarik sumbu A ini ke sebelah kanan, kiri, atas, dan juga bawah menggunakan bantuan penggaris dan penggaris segitiga, yaitu dengan cara seperti ini. Supaya sudutnya tidak berubah, kita menggunakan dua penggaris ini perlu digeser seperti ini dan dengan panjang yang sama.
setelah seperti ini kita akan garis vertikal dan juga horizontal pada setiap titik yang ada di sumbu A yang sudah kita buat di ujung-ujung sumbu tersebut. Kita akan buat garis vertikal di setiap ujungnya, di sini, 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 dan sini. Kemudian kita akan membuat garis horizontal pada setiap titiknya. Nah, jika sudah seperti ini, untuk rangkanya sudah terlihat. Kemudian kita akan memperjelas garis luarnya. Kita akan beri titik pada bagian sini dan sini, di sini dan di sini. Kemudian kita akan hubungkan setiap titik yang sudah kita buat. Baik. Sehingga untuk hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Baik, jadi untuk gambar dasar dari sistem isometrik ini sendiri sudah selesai. Untuk sisanya yaitu tinggal menggambar bidang dan juga menggambar bidangnya. Kemudian dalam menggambar sistem kristal seperti ini, garis yang ada di tampak belakang kita akan buat putus-putus. Misalnya garis yang ini dan ini, itu kan dia berada di belakang, dia yang pada bagian depan kan adalah yang ini, sehingga nanti untuk penggambaran lebih lanjutnya kita akan buat garis ini tuh putus-putus seperti ini.
seperti ini. Sehingga sisanya kita hanya tinggal menggambar bidang-bidangnya saja. Untuk menggambar bidang-bidangnya, kita bisa membagi sistem kristal ini menjadi sesuai dengan jumlah bidang yang sudah kita deskripsi pada video sebelumnya. Berikutnya kita akan menggambar sistem kristal dari isometrik dengan kelas simetri diakis dodekahedral. Seperti yang tadi, kita akan menggambar sumbu A, B, dan juga sumbu C nya terlebih dahulu. Untuk sumbu A nya kita gunakan seperti tadi, 30 derajat dari sumbu B. Kemudian setelah itu kita akan beri titik pada masing-masing perbandingannya dan kelipatan duanya. Sehingga kita akan berikan titik 1 cm pada sumbu A dan 3 cm pada sumbu B dan juga C, 2 cm pada sumbu A dan 6 cm pada sumbu B dan C. Kemudian setelah itu kita akan menghubungkan titik 6 cm dengan 6 cm sumbu B dengan titik 1 cm sumbu A. Kemudian titik 3 cm sumbu B dengan titik 2 cm sumbu A. Kemudian setelah itu kita akan buat garis horizontal pada titik 3 cm sumbu C. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan buat garis vertikal pada titik 1 cm sumbu A. Seperti ini, titik 1 cm sumbu A. Kita buat garis vertikal. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menghubungkan, kita akan beri titik pada garis horizontal yang ada di 3 cm ini pada panjang 6 cm. Sehingga yang ini kita beri titik di 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghubungkan garis
titik yang sebelah sini ke titik yang di sebelah. Kemudian setelah itu pada titik C 6 cm kita akan buat garis yang mana kita akan memproyeksikan pada sumbu A pada setiap 6 cm ini. Sama halnya dengan titik 6 cm yang ada di C bawah atau C negatif. Setelah selesai garis seperti ini, kita buat titik pada perpotongan garisnya. Oke, setelah selesai seperti ini, kita akan membuat garis setelah ini kita akan menghubungkan titik yang sebelah sini dengan titik yang sebelah sini seperti ini. Kemudian kita hubungkan ini juga dengan di sebelah bawah sini, kemudian yang sini dengan sebelah sini, yang sini dengan sebelah sini. Kita hubungkan menjadi belah ketupat seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menarik garis yang ada pada bagian sini. Kita tarik garis di perpotongan yang ini. Kita beri titik di sini, kemudian kita tarik garis seperti ini. Kemudian kita tarik garis ini ke titik yang sebelah kanannya ini. Kemudian untuk yang sebelah sana sini, kita akan tarik garis di perpotongan titik yang sebelah ini. Seperti ini. Dan kita tarik lagi dari sini ke sini. Seperti ini. Kita akan lakukan hal yang sama pada yang bagian bawah. Kita akan tarik garis ini yang sebelah kanan ini ke perpotongan titik yang ini. Dan yang ini sebelah kiri ke perpotongan titik yang ini. Kita tarik garis lalu kita hubungkan. Seperti ini. Kita akan membuat garis memproyeksikan sumbu A ke titik 3 cm sumbu B sebelah kanan atau B positif dan 3 cm B sebelah kiri atau B negatif. Sepanjang sepanjang garis yang akan nanti kita proyeksikan ini. Seperti ini. Kita ukur panjangnya 1 cm garisnya. Seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan hubungkan garis yang ini dengan garis titik-titik ini
semuanya. Kita akan hubungkan titik ini yang di atas ini dengan titik yang ini. Kemudian dengan titik di bawahnya. Kemudian ini dengan yang sebelah samping sini. Ini dengan yang sebelah samping sini. Kemudian titik yang samping ini dengan titik yang tengah ini. Titik yang ini dengan titik yang ini. Kita hubungkan dengan yang tengah ini. Kita hubungkan dengan yang tengah juga yang di sebelah atas. Berikutnya ada titik yang di pinggir. Kita hubungkan. Kita hubungkan titik yang di pinggir juga. Dan ini juga di sini. Seperti ini. Sehingga sisanya kita hanya tinggal menghubungkan garis-garis yang berpotongan. Untuk garis yang pertama adalah di sebelah sini. Kemudian yang di sebelah sini dengan sebelah sini kita hubungkan. Kemudian garis yang di sebelah sini dengan sini kita tebalkan. Kemudian kita hubungkan garis yang ini dengan titik yang tengah di sini, kita tebalkan. Kita hubungkan titik yang ini dengan titik yang ini. Kemudian setelah itu kita hubungkan, kita tebalkan yang garisnya ini dengan garis yang ada di tengah ini. Kemudian setelah itu kita hubungkan garis ini dengan garis yang di atas ini. Setelah itu kita tebalkan garis yang ini dengan garis yang di atas ini. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan garis ini dengan garis yang di ini. Seperti ini. Dan kemudian setelah itu kita hubungkan garis yang ini dengan atas ini. Seperti ini. Dan kita sambungkan garis terakhir. Nah, ini untuk bentuk luarnya sudah jadi. Kemudian kita akan menggambar bentuk pada bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya, titiknya adalah yang ini. Kita beri titik yang ini. Kita hubungkan dengan yang ini. Kita tebalkan. Kemudian kita tebal yang garis yang ini, titik yang ini. Kemudian apabila sudah jadi kenampakan seperti ini, kita hanya tinggal menebalkan pada bagian sisi-sisinya saja. Yang mana ini kita akan menggunakan bantuan drawing pen supaya dia lebih terlihat. Kita akan hubungkan garis pada bagian luarnya dulu.
seperti ini. Kemudian kita hubungkan garis titik yang ini ke titik yang ini. Kemudian kita hubungkan titik ini ke titik yang ini. Dan kita hubungkan ke garis yang di atasnya. Nah, kita udah selesai satu bidang. Jadi satu bidang. Kemudian kita akan membuat bidang lainnya dengan menghubungkan titik yang ini ke titik yang ini. Yang ini. Ya benar. Kita tarik garis ke bawah seperti ini. Dan titik yang ini ke titik yang ini. Seperti ini. Nah, kita sudah jadi dua bidang. Kemudian kita akan berbidang lagi. Kita akan hubungkan titik yang ini ke titik yang ini. Seperti ini. Kemudian kita akan hubungkan titik ini ke titik yang di bawahnya. Kita sudah jadi 3 bidang. Kemudian kita akan hubungkan titik yang ini ke titik yang ini. Seperti ini. Dan yang terakhir kita hubungkan titik yang ini ke titik yang ini. Seperti ini. Sehingga untuk gambar dari kelas simetri diakris geodekahedral ini sudah selesai dan akan menjadi seperti ini.